warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dengan nomor induk mahasiswa 20 30 70 20 66 kelas 2002B Ilmu Politik. Sebagai mahasiswa ilmu politik, salah satu mata kuliah yang saya pelajari adalah sosiologi dan antropologi. Mungkin banyak orang-orang yang sudah tahu mengenai hal ini, tetapi ada banyak orang yang belum mengerti apa itu sosiologi dan antropologi. Maka di video ini saya akan menjelaskan sedikit materi. Pertama, sosiologi, antropologi dan ruang lingkupnya. Yang kedua, stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Dan yang ketiga, problematika sosial budaya masyarakat di masa pandemi dalam perspektif sosiologi dan antropologi. Sosiologi dan antropologi beserta ruang lingkupnya. Sosiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu sosius berarti kawan dan logos berarti kata. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku masyarakat dan objek penelitiannya adalah masyarakat itu sendiri. Adapun 4 unsur di dalam sosiologi, yang pertama adalah empiris, yang kedua teoritis, yang ketiga kumulatif, dan yang keempat non-etnis. 4 pokok bahasan dalam sosiologi. Yang pertama, fakta sosial, yang kedua, tindakan sosial, ketiga, imajinasi sosial, dan yang keempat, realitas sosial. Kemudian ada antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang artinya manusia dan logos yang artinya ilmu. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dari segala aspek yang melekat pada manusia itu tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Adapun ciri dari ilmu antropologi, yang pertama bersifat empiris, yang dua selalu berkaitan erat dengan sejarah, dan ketiga memiliki ruang lingkup yang luas, yang keempat memerlukan penelitian yang lama, dan yang kelima selalu mengalami perkembangan sering berjalannya waktu. Adapun ilmu bagian dari antropologi dibagi menjadi 4. Yang pertama, masalah sejarah asal dan perkembangan manusia atau evaluasi secara biologis. Yang kedua, masalah sejarah dilihat dari bahasa yang dipakai. Yang ketiga, masalah perkembangan dunia penyebaran. Keempat, masalah mengenai asas kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tersebar di muka bumi. Materi yang kedua adalah stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Menurut Sela Sumarjan, stratifikasi sosial adalah perbedaan vertikal yang memicu munculnya hierarki dan kelas-kelas sosial di masyarakat. Dasar yang digunakan untuk menggolongkan masyarakat dalam stratifikasi sosial adalah kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan. Adapun wujud-wujud stratifikasi sosial, yang pertama, perbedaan kepemilikan ekonomi, yang kedua, sosial dalam bentuk kastra, yang ketiga, politik dalam bentuk kekuasaan. Menurut Sujorno Sukanto, sifat stratifikasi sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka. Dan yang ketiga, stratifikasi sosial campuran. Kemudian ada diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah perbedaan masyarakat secara horizontal sehingga tidak ada kelas sosial yang timbul akibat diferensiasi sosial. Dalam diferensiasi sosial, masyarakat dikategorikan berdasarkan perbedaan yang setara seperti perbedaan berdasarkan ras, suku, bangsa, klan, dan perbedaan agama. Ciri-ciri diferensiasi sosial, yang pertama adalah ciri fisik, yang kedua adalah ciri sosial, yang ketiga adalah ciri budaya. Dan untuk materi yang ketiga, saya akan membacakan secara singkat tentang problematika sosial budaya masyarakat di masa pandemi dalam perspektif sosiologi antropologi. Saat ini, dunia tengah dikacaukan oleh wabah penyakit yang kita kenal dengan COVID-19. Virus yang belum memiliki vaksin ini telah berdampak pada kehidupan, khususnya pada proses pembelajaran. Terjadi perubahan revolusi drastis pada pendidikan karena virus tersebut, menyebabkan terjadi perubahan pada semua lini kehidupan, termasuk pada sektor pendidikan. Agar terhindar dari virus COVID-19, pemerintah membuat beberapa kebijakan, di antaranya aktivitas pembelajaran dari rumah.
Kebijakan ini tentunya membuat para orang tua merasa terkejut dan juga tentunya berdampak pada sektor ekonomi keluarga. Karena orang tua yang bekerja di luar akan terhambatnya produktivitas perekonomian keluarga. Dan begitu juga dengan aspek psikologi dan peserta didik yang biasanya belajar dengan bertatap muka, kini harus belajar dengan media online yang pada dasarnya pada tingkat pendidikan dasar dan menengah belum pernah dilakukan. Apalagi di daerah-daerah terpencil yang kemampuan pengajar dan orang tua dalam penguasaan teknologi yang terbatas. Dan begitu pula dengan tidak mendukungnya akses internet di tempat itu. Pembelajaran online di masa pandemi pada semua jenjang pendidikan formal merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus COVID-19, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengharuskan belajar dari rumah. Aktivitas pembelajaran tetap harus dijalankan. Walaupun pembelajaran online yang dijalankan banyak terjadi problematika, seorang pendidik dituntut harus mampu menguasai teknologi informasi untuk bisa berinovasi dalam pembelajaran. Namun dari sisi lain, sarana dan prasarana pendukung pembelajaran pun harus tersedia dengan baik agar proses pembelajaran berjalan seperti yang diharapkan. Bersifat suatu pemaksaan. Hal ini tidak berdampak surut bagi pendidikan dalam menjalankan tugasnya. Proses pembelajaran yang dilakukan di rumah atau melalui daring sangat berdampak pada proses pembelajaran, proses penilaian, penurunan kualitas kelulusan, dan penurunan penilaian publik terhadap lulusan. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.